Ya, naik nyaris menyentuh area 1900. Kali ini kita akan mendekati zona 1900 kembali setelah dalam 1 bulan terakhir sangat diragukan karena sempat tertekan di zona 1764. Kalau Anda ingat dengan apa yang sempat kami sajikan webinar Market Outlook 2021 di tanggal 20 November yang lalu, kami sempat mengatakan bahwasannya seasonal event tetap akan hadir untuk emas dan daya beli emas akan tetap mendorong emas mengalami kenaikan. Dan semoga Anda sudah bergabung bersama kami dan memanfaatkan situasional tersebut, dan juga terkait dengan webinar terakhir di tanggal 10 Desember di mana kami sempat membahas pula dari sisi teknikal yang menggunakan indikator yang memang sangat banyak orang menggunakan indikator tersebut. Nah, dari poin-poin tersebut yang sempat kami sampaikan, salah satunya adalah terkait dengan fiscal stimulus atau stimulus fiskal yang sudah pasti atau kemungkinan besar akan disetujui. Dan itulah yang terjadi. Di pagi hari ini kita mendapatkan kabar yang cukup positif terkait dengan pembahasan stimulus oleh Kongres AS yang mana diintensifkan dalam 1 pekan terakhir dan mendapatkan kesepakatan kurang lebih di hari Minggu malam atau kurang lebih di hari Senin pagi waktu Indonesia bagian Barat. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal kemungkinan potensi emas selanjutnya akan mengalami rally. So, jangan pernah lupakan bahwa stimulus yang ada ini terkait dengan good position untuk gold, bukan untuk dolar. Lalu kenapa dolar sekarang mengalami kenaikan? Salah satunya adalah terkait dengan kondisi teknikal. Tapi apakah sustain atau tidak, itu yang menjadi perkara. Karena outlooknya secara garis besar kebijakan moneter masih memberikan tekanan terhadap dolar. Nah, untuk hari ini memang kita tidak akan mendapatkan data yang relatif banyak karena memang menjelang libur Natal, dan juga saya ingatkan di pekan ini kemungkinan aktivitas trading ataupun aktivitas perdagangan kemungkinan akan lebih banyak ditujukan di hari Senin hingga hari Rabu. Hari Kamis kemungkinan akan relatif terbatas dan hati-hati dengan kemungkinan profit taking. Tapi untuk emas, saya rasa kita akan tetap berlanjut sampai di awal tahun ke depan. Apalagi dengan kondisi ketidakpastian terbaru adalah terkait dengan strain virus terbaru di Inggris dan juga Italia yang sangat mengganggu dan mengkhawatirkan, yang akhirnya memberikan dampak terhadap pertanyaan apakah vaksin yang sampai saat ini sudah mulai digunakan di Inggris ini akan efektif apa tidak. Bahkan dikhawatirkan justru strain virus baru ini justru mengakibatkan new lockdown di beberapa negara. Bahkan Kanada sudah mengumumkan di tanggal 24 akan berlaku untuk lockdown selama 4 pekan ke depan. Dan Inggris pun akan meningkatkan kewaspadaan tersebut dan kemungkinan akan juga melakukan hal yang serupa. Kita lihat technical view untuk kali ini. Kondisi investor tradisional apakah masih layak untuk berlanjut apa tidak, dan bagaimana nasib terkait dengan elite wave, wave ketiga, dan seterusnya. Technical view 21 Desember 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view 21 Desember 2020 per jam 11.18 menit waktu Indonesia bagian Barat, dan kita awali pertemuan dengan DXY terlebih dahulu, outlook dari indeks dolar. Anda bisa cek kembali dengan penjelasan yang sempat kami sampaikan di video yang lalu, di mana tanda panah tersebut mengisyaratkan tentang terkait dengan big trend-nya. Jadi kurang lebih area outlook untuk penurunan pun masih akan tetap ada. Kemarin pun saya sempat menyampaikan bahwasanya ada kemungkinan potensi rebound akan terjadi, apalagi dengan ditutup dengan potensi bullish candle seperti ini. Ini adalah kondisi di mana disebutnya adalah bullish harami. Ya, kondisinya bearish, yang long bearish candle, lalu kemudian ditemani oleh bullish candle yang mana panjangnya melewati half body dari candle sebelumnya. Dan itu yang terjadi ternyata sampai saat ini, sampai siang ini dia kurang lebih mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Tapi kita lihat ya, outlooknya ternyata baik dolar maupun emas tetap bersamaan mengalami kenaikan. Justru yang kita lihat adalah Dow Jones atau indeks saham yang justru kecenderungannya turun. Oke, kita akan lihat dari sisi teknikal terlebih dahulu. Kemudian kalau diasumsikan bahwasannya ini bullish harami, of course ini sangat wajar akan terjadi kenaikan. Tapi lagi-lagi saya mengingatkan beberapa waktu terakhir, dalam 1 bulan terakhir terutama, kalau kita lihat dari kondisi candlestick yang dimana sempat terjadi penurunan lalu ditemani dengan kondisi doji candle yang harusnya ini adalah reversal, ternyata next candle-nya malah merah atau bearish. Kemudian juga sempat terjadi ya areal ya kurang lebih kalau ini memang sangat wajar karena setelah terjadi doji candle maka dia akan terjadi bearish kembali. Lalu kemudian yang ini juga sempat terjadi di tanggal 11 Desember
setelah dia penurunan, seharusnya dia lanjut penurunan, ternyata pause terlebih dulu, terhenti sementara waktu, spike terjadi, doji candle yang seharusnya next candlenya adalah bullish, yang ternyata kembali bearish, meskipun ini terbantu sebetulnya dengan keadaan gap up. Nah, hal yang serupa mungkin juga kali ini juga akan sama, karena kalau kita lihat dari potensinya, memang area penurunan yang terlampau bertubi-tubi seharusnya secara teknikal akan terjadi rebound. So, technically, yes. Of course, dengan area resistance 90.53 untuk US dollar, saya rasa kalaupun misalkan asumsi saya ini adalah bagian triangle yang sebelumnya menjadi support, sekarang menjadi area resistance tentunya. Tapi, kalau misalkan ternyata ini masih terbukti efektif, of course, yang saya harapkan hari ini akan terbentuk candle, ya mungkin saja half body kembali, ya, dan akhirnya esok hari kemungkinan akan terjadi penurunan. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya, potensi yang kemarin juga saya sempat sampaikan bahwasanya kemungkinan potensi rebound akan terjadi secara teknikal, dan itu persis yang terjadi. Meskipun ya kemarin juga kita sempat gambarkan terjadi pertahanan atau perlawanan di area tersebut lalu kemudian tertekan. Exactly that was happen in last Friday. Nah, kali ini karena dia terbantu dengan gap up di grafik H4-nya, lalu kemudian area kenaikan sekarang mengintai areal yang sebelumnya menjadi support dari descending triangle. Ya, persis sekali, ini adalah area yang kita tandai, lalu kemudian juga ingat, selama dia di bawah garis kuning, atau let's say kita sebutnya dengan trend line ya, karena kita lihat di sini beberapa waktu yang silam juga masih cenderung tertahan. Apakah hal ini akan terjadi yang sama? Secara theoretically, ini kalau kita lihat dari sisi technicalnya, support menjadi resisten, lalu kemudian berhimpitan dengan area garis kuning tersebut, maka ini area atau teritori yang kita sebut dengan potential strong resistance. Dan kalau itu terjadi atau let's say efektif masih tetap menahan, maka kemungkinan dia akan kembali mengalami penurunan. Nah, berbeda dengan H4, H1-nya justru sudah keadaannya menembus kembali. Kalau Anda ingat 2 atau 3 pekan yang lalu, saya sempat juga atau kita sempat juga menemukan pola yang sama. Ya, kala itu garis yang sama lalu kemudian ditembus, akhirnya beberapa jam kemudian atau lebih tepatnya di sesi Amerika, justru dia terjadi penurunan dan kembali ke dalam teritori ini. Nah, kita lihat apakah ini sama apa tidak. Kalau ya, berarti kita asumsikan bisa saja ini sebagai false breakout. Technical view gold 21 Desember 2020 jam 11.25 waktu Indonesia bagian barat, high 1899.20 dan low 1881.70, running price 1896.40. Oke, nyaris menyentuh 1900. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Of course, Anda seharusnya sudah tahu dari satu pekan terakhir, bahkan dari awal bulan pun kita sempat menyampaikan adanya indikasi terjadi inverse head and shoulder, dan areal tersebut neckline-nya sudah ditembus sekitar hari Kamis pekan lalu, yang artinya menandakan itu adalah momen di mana Anda seharusnya every dip atau setiap penurunan yang terjadi itulah kesempatan untuk melakukan buy. Semoga Anda sudah memanfaatkan situasinya, dan kali ini apakah sudah selesai apa tidak? Oke, kalau dilihat dari segi technical, candlestick kita lihat sebagai price action di hari Jumat yang lalu ditutup dengan small candle berbentuk bearish, tapi juga ada tail ke atas, tail ke bawah, kita asumsikan adalah spinning top. Ingat, spinning top bukan berarti pembalikan arah, bukan juga doji. Dia kategori doji, tapi kategorinya bukan reversal. Ini adalah indecision candle. Artinya apa? Indecision candle itu bisa 50-50. Artinya, investor akan kecenderungannya menantikan apakah dia akan menjadi bullish apa tidak, atau misalkan good demand atau good supply. Ya, kalau itu yang terjadi, maka nantinya akan berimbang. Nah, artinya di sini ada sesuatu hal yang memang dinantikan. Ya, salah satu intensitas pembicaraan yang dilakukan di akhir pekan yang juga sempat kita tayangkan di video-video yang lalu terkait dengan pembicaraan stimulus oleh Kongres, yang mana Mitch McConnell mengatakan itu sudah agreement atau sudah disepakati dan sedang melakukan prosedur yang memang harusnya tahapannya adalah disetujui atau diloloskan terlebih dahulu oleh DPR, lalu kemudian Senat, lalu kemudian nantinya ditandatangani oleh Presiden Trump. Bertubi-tubi dari apa yang sempat terjadi, lalu juga kita ingat bahwasannya kita sedang mengintai kemungkinan potensi dari Elliott wave ketiga. Ingat, inilah kemungkinan suspek dari Elliott wave 1, wave kedua, dan wave ketiganya sedang berjalan. Ya, betul sekali. Kalau biasanya kita menemukannya saat setelah wave keempat
ya. Berarti kita manfaatkan wave 5-nya. Kali ini yang kita temukan adalah wave ketiganya terlebih dulu. Jadi jauh lebih dini. Meskipun ini terlampau dini untuk disimpulkan akan terjadi big rally. Tapi indikasi tersebut sudah ada, tapi it's okay. Kali ini kita coba lihat dari head and shoulder. Oke, dengan kondisi grafik yang berbeda, ya ini lebih clear untuk Anda melihat visualnya. Oke, ini adalah bagian left, ini bagian head, ini adalah bagian right shoulder. Dan neckline sudah ditembus, otomatis ini hitungan atau ukuran dari area target ya. Kedalaman bagian head juga saya sudah pindahkan dan ternyata kita dapatkan 1983. Wow. Sekarang masih 1895, berarti masih ada sekitar ya mungkin sekitar 90 pips ataupun 90 poin ke atas ya. Nah, tapi yang jadi masalah apakah mampu atau tidak itu yang akan kita lihat. Tapi 1924 itu adalah area 50%-nya dan saya rasa sangat-sangat layak ya. Artinya kalau kita asumsikan ini sampai 1983 katakanlah dalam 1 atau 2 bulan ke depan, maka kemungkinan ini kita asumsikan sebagai wave ketiga dan nantinya baru kita entry point lagi mencari area koreksi sebagai wave keempat, barulah nanti kita lanjutkan wave kelima. Dan kalau itu skenario cukup bagus, maka kemungkinan potensi yang akan kita dapatkan adalah di penghujung atau let's say menjelang Imlek. Di grafik keempat, potensi pergerakan grafik keempat juga relatif sama dengan inverse shoulder yang kita temukan di daily chart. Artinya, don't worry, apapun yang terjadi dengan pola dip itu adalah kesempatan untuk Anda karena Kongres sudah dipastikan akan menyetujui sekitar 900 billion US dollar untuk paket stimulus lanjutan. Kemudian di grafik H1, ya saya masih menggunakan Fibonacci retracement kemarin dan persis dia berada di atas 38,2%, meskipun kalau kita lihat kemarin saya sempat sampaikan 38, 50% atau 61,8% itu adalah level yang sangat mujarab. Nah, kali ini kalau kita lihat, hati-hati kalau misalkan 1896 tembus, which is udah sebetulnya karena areal tertingginya 1899. Tapi kalau misalkan let's say next candle berada di atas 1896 dan juga sustain di atas 1896, berarti zona support yang akan menjadi areal buy Anda, buy on dip Anda, let's say misalkan dia tembus 1905 atau 1906 ya. Berarti areal dip Anda itu adalah di 1896. Yang berarti next untuk strategi buy-nya ada di 1896. Bagaimana kalau misalkan 1896 ini belum ditembus atau let's say seperti ini, dia masih nempel. Oke, arahkan kursor Anda ke areal ini. Ya, ini adalah areal hairtail-nya di areal 1889, 1886 ya. Jadi kemungkinan untuk strategi kedua, kalau tadi pagi Anda sudah melakukan buy on dip di kisaran 1883 ataupun 1885, which is good karena TP kedua kita 1896 juga sudah ditembus ya. Berarti kali ini strategi yang terbaru adalah silakan lakukan buy di kisaran 1886 ataupun 1888. Target pertamanya of course 1994 ya, sedikit di bawah areal ini. Lalu kemudian target kedua kita akan berada di 1904 atau 1905. Stop loss silakan gunakan teritori ini 1882 atau 1881. Atau Anda juga bisa gunakan stop loss ataupun TP sesuai dengan settingan yang Anda perlukan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.